Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang tak henti-hentinya dan tak bosan-bosannya melimpahkan kepada kita begitu banyak nikmatnya, yang diantaranya nikmat kesehatan, kesempatan, dan terlebihnya lagi nikmat iman dan Islam. Salawat dan taslim semoga senantiasa tercurahkan kepada pemimpin kita, pejuang kita, suri tauladan kita, yakni Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat perjuangan beliaulah sehingga kita masih dapat merasakan nikmat dan indahnya Islam hingga detik ini. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya generasi muda, laki-laki ataupun perempuan, mereka adalah harapan dan masa depan bangsa, pelindung dan perisai yang membentengi tanah airnya, pembangun kemuliaannya dengan pemikirannya yang terbuka dan ide-idenya yang cemerlang, dengan hatinya yang bening, dengan kekuatan tenaga mudanya dan keimanannya yang tulus, sehingga Allah memuji mereka para pemuda karena keimanan mereka, seperti yang tertuang dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Kahfi ayat 13 yang berbunyi, innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka. Islam memberikan perhatian besar pada para pemuda, di antaranya dengan perintah untuk mendidik dan memberikan perhatian yang baik pada mereka, agar kelak mereka menjadi pemilik pemikiran yang cemerlang dan mereka istimewa karena ketinggian akhlak mereka. Mereka berpegang teguh dengan nilai-nilai agama mereka dan adat istiadat masyarakat mereka. Badan mereka sehat, mereka beriman kepada Tuhan mereka dan mereka tersinari oleh ketaatan mereka pada Tuhan mereka, sehingga mereka mendapatkan pahala yang besar dan kelak mereka mendapatkan perlindungan di hari pembalasan kelak. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sab'atu yuzilluhumullahu fi zillih yawma la zilla illa zillu. Al-imamul adil wa syabun nasha'ab fi ibadati rabbih wa rajulun qalbuhu mu'allaqu fil masajid wa rajulani tahabba fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi wa rajulun talabatuhum imra'atun dhatu munsibin wa jamalin faqala inni akhafu Allah wa rajulun tasaddaqa akhfa hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu wa rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat aynahu." Yang artinya 7 golongan yang akan mendapat naungan Allah pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya. Yang pertama ialah pemimpin yang adil. Yang kedua, pemuda yang tumbuh di atas kebiasaan beribadah kepada Tuhannya. Yang ketiga, lelaki yang hatinya terpaut dengan masjid. Yang keempat, 2 orang yang saling mencintai karena Allah. Yang kelima, sehingga mereka tidak bertemu dan tidak juga berpisah kecuali karena Allah. Yang kelima, lelaki yang diajak berzina oleh seorang wanita yang mempunyai kedudukan lagi cantik lalu dia berkata, "Aku takut kepada Allah." Kemudian orang yang bersedekah dengan sembunyi-sembunyi hingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Kemudian orang yang berzikir kepada Allah dalam keadaan sendiri hingga kedua matanya basah karena menangis.
Maksud dari hadis ini ialah ia tumbuh dalam cinta ibadah, selalu menunaikan ibadah dan hatinya terpaut dengan solat. Ia bersifat iffah, lidahnya selalu dibasahi oleh zikir, dan merekalah yang akan dilindungi oleh ketaatan mereka pada Tuhan mereka. Maka kelak Allah akan melindungi mereka pada hari kiamat. Maka beruntunglah orang dan terhormatlah mereka dengan kedudukan mereka. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya para pemuda yang besar dalam ketaatan kepada Allah, mereka akan selalu berusaha untuk menggunakan kesempatan masa mudanya dan berbuat sesuai dengan wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iktanim khamsan qabla khamsin, syababaka qabla hiramik, wa sihhataka qabla saqamik, wa ginaka qabla faqrik, wa faragaka qabla syuglik, wa hayataka qabla mautik." Jaga 5 sebelum datangnya 5. Masa mudamu sebelum datang tuamu, sehatmu sebelum datang sakitmu, masa kayamu sebelum datang miskinmu, waktu luangmu sebelum datang kesibukanmu, dan hidupmu sebelum datang matimu. Mereka, para pemuda bersegera menuntut ilmu, menginvestasikan energi mereka untuk mendapatkan mutiara pemahaman dan kebijaksanaan, bersungguh-sungguh dalam mengembangkan dan mempertajam keterampilan dan kemampuan mereka, sehingga mereka mendapat ridho Tuhan mereka dan mereka mendapatkan tempat yang terhormat di masyarakat mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya Yahya khudil kitaba biquwwah." Wahai Yahya, ambillah, pelajarlah kitab Taurat itu dengan sungguh-sungguh. Maksudnya dengan sungguh-sungguh dan tekun. Kemauan pemuda dan tekadnya yang kuat dapat melampaui kesulitan. Dari Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu di masa mudanya berkata, yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadaku, "Apakah kamu menguasai bahasa Suryani?" Aku menjawab, "Tidak." Beliau bersabda, "Pelajarilah, karena sesungguhnya banyak kitab yang datang pada kami dengan bahasa Suryani." Ia berkata, lalu aku mempelajarinya. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya para pemuda memiliki kelebihan kekuatan dan energi, di mana mereka memenuhi kesempatan mereka dengan kesungguhan dan kerja. Dan betapa indahnya bila kemauan pemuda tersebut diilhami oleh pengalaman para pendahulunya. Caranya adalah pemuda hendaknya duduk bersama para pendahulu mereka, menyimak dan belajar dari mereka, belajar berujar dan bertindak, mempelajari adat istiadat asli yang bersumber dari syariat Islam yang toleran, sehingga mereka kelak akan menjadi generasi percontohan yang unik dalam membangun peradaban, menciptakan prestasi, dan memakmurkan bumi dengan cahaya ilmu mereka yang berlandaskan pada petunjuk Tuhan mereka, agama mereka, dan informasi yang berasal dari sumber-sumber yang terpercaya dan benar. Karena agama Allah ini tidak dipelajari dan diambil dari jaringan internet dan media sosial, tapi diambil dan dipelajari melalui lembaga resmi yang diakui di negara ini, yang keilmuannya dapat dipertanggungjawabkan, di mana semua itu sesuai dengan perintah Allah. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan dengan itu semua, pemuda menjadi cerminan budaya yang dapat membanggakan negaranya, membahagiakan masyarakat, dan dapat dijadikan teladan oleh penerusnya. Sesungguhnya cita-cita dan harapan bangsa ada di pundak para pemuda, yaitu ada pada kesungguhan dan kekuatan tekad mereka. Karena pemuda yang besar dalam ketaatan pada Tuhannya akan memberi pengaruh besar pada masyarakatnya, memberikan manfaat pada keluarga dan negerinya. Dan inilah pemuda Emirates yang bangkit dengan tugas besar di semua lapangan. Mereka tidak segan untuk berperang di bawah perintah pemimpin. Mereka taat padanya. Prinsip mereka adalah ketaatan pada Tuhan mereka dan berteladan pada tuntunan Nabi mereka, dan untuk melindungi negara mereka, mereka mampu menciptakan kemenangan. Mereka rela berkorban, sebagian dari mereka mati syahid, agar umat mereka hidup dalam kemuliaan dan ketangguhan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina qutilu fi sabilillah falan yudillu a'malahum, sayahdihim wa yuslihu balahum, wa yadkhiluhumul jannah 'arrafaha lahum. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum." Yang artinya,
Dan orang-orang yang gugur di jalan Allah, yang artinya, dan orang-orang yang gugur di jalan Allah tidak menyanyiakan amal mereka. Allah akan memberi petunjuk kepada mereka dan memperbaiki keadaan mereka dan memasukkan mereka ke dalam surga yang telah diperkenalkannya kepada mereka. Wahai orang-orang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Sungguh mereka para pemuda yang memiliki semangat yang tinggi, memiliki tujuan yang mulia. Mereka membela agama dan negara mereka dengan diri dan harta mereka. Mereka tidak tidur malam menjaga negara mereka, membawa senjata mereka agar penduduk lainnya dapat tidur lelap. Mereka rela berlelah agar keluarga mereka dapat menikmati ketentraman dan mereka berjaga agar masyarakat mereka menjadi tenang. Oleh karena itu, mereka berhak mendapatkan kabar gembira yang disebutkan dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya, dua buah mata yang tidak akan tersentuh api neraka, mata yang menangis karena merasa takut kepada Allah, dan mata yang berjaga-jaga di malam hari karena menjaga pertahanan kaum muslimin dalam jihad di jalan Allah. Ya Allah, lindungilah para pemuda kami. Berkahilah mereka dan berilah kami taufik untuk selalu mentaati-Mu, mentaati Rasul-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mentaati orang yang Engkau perintahkan kepada kami agar ditaatinya, sebagai pengamalan atas firman-Mu. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Mungkin cukup sekian yang nasihat yang sempat saya bawakan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.